Apakah nanti bisa mengakhiri karir politik Ridwan Kamil? Tentu saja sangat berat Ridwan Kamil untuk melaju ke gelanggang politik di 2029. Posisi Ridwan Kamil ini bisa dikatakan untuk menuju Pilpres 2029 pun ini lebih berat dibandingkan kemarin waktu masih dalam posisi sebagai gubernur. Dalam posisi sebagai gubernur dia masih punya kans untuk wapres. Kalau sekarang sama sekali tidak punya kans. RK pun juga harus menunjukkan bukti-buktinya. Kalau tidak, yang terjadi adalah yang paling kasihan bukan sekedar RK, tapi anak dan istrinya. Karena mereka lah yang akan dicecar nantinya. Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan Tribun News on Focus bersama saya Agung Laksono. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah diterpa isu skandal dengan wanita bernama Lisa Mariana. Isu ini muncul setelah sebelumnya RK juga tersandung dugaan korupsi terkait BJB. Lalu apakah karir politik RK akan berakhir? Kita akan bahas bersama pakar politik Citra Institute F. Riza. Halo, selamat malam Bang F. Riza. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Selamat malam juga untuk Tribun Non Fokus dan Mas Agung Laksono. Alhamdulillah. Bang Efriza, ini kan lagi ramai sekali ya tentang pemberitaan Ridwan Kamil. Yang pertama kemarin tentang isu korupsi, kemudian baru saja yang terjadi ini adalah isu soal perselingkuhan. Nah, kalau secara umum apakah dua isu ini cukup krusial untuk bisa menghentikan karir politik seseorang? Bang Efriza. Iya, kalau melihat dari apa yang terjadi, pada Hmm. dasarnya kita bisa melihat pasca dari Pilkada DKI Jakarta, Ridwan Kamil menghadapi bukan satu dua isu, tapi Hmm? juga sampai beberapa hal terkait dengan Ridwan Kamil. Yang pertama, Masjid Al-Jabar Hmm. yang saat itu gempar dengan biayanya yang tinggi, masih ada utang. Dan kebetulan saya juga warga Jawa Barat. Dan yang kedua adalah kasus Bank BJB, Bank Jabar, Jawa Barat, dan Banten. Dan yang ketiga adalah perselingkuhan yang menyeret Ridwan Kamil dengan masa lalu, 4 tahun yang lalu. Dan yang berikutnya adalah ini dia yang terakhir, gongnya, bahwa Ridwan Kamil akan diperiksa oleh KPK sebagai saksi dan itu dijadwalkan pasca Lebaran. Artinya Ridwan Kamil dari mulai sebelum puasa sampai nanti Syawal, ia menghadapi berbagai polemik dan inilah yang mungkin tepat juga dikatakan oleh Ridwan Kamil bagaimana tekanan terhadap dirinya dalam menghadapi Ramadan sampai nanti pasca Ramadan. Dan ini tentu saja pertanyaannya apakah nanti bisa mengakhiri karir politik Ridwan Kamil? Tentu saja sangat berat Ridwan Kamil untuk melaju ke gelanggang politik di 2029. Yang pertama, mengapa sulit? Pertama kita tahu bahwa Ridwan Kamil adalah salah satu politisi yang begitu hebat, begitu terkenal di masyarakat, tapi di sisi yang lain, kasus ini akan mendera dirinya, akan menjadi sentimen negatif dan menjadi beban politik bagi dirinya. Dan yang kedua, kita tahu saat ini Ridwan Kamil pun dalam tanda kutip sudah menjadi pengangguran politik bersama Anies Baswedan pasca tidak lagi menjadi gubernur di Jawa Barat. Dan ini tentu menjadi beban bagi Ridwan Kamil sendiri. Dan yang ketiga adalah sorotannya pasca tidak menjadi atau tidak dipilih sebagai orang yang dipercaya atau pasangan yang dipercaya oleh masyarakat dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta maupun sudah tidak menjabat lagi sebagai Gubernur Jawa Barat, pertanyaannya adalah ke arah mana Ridwan Kamil berpolitiknya. Bagaimana situasi Ridwan Kamil dalam kancah politik. Dan ini terlihat sekali Ridwan Kamil rasa-rasanya dalam kasus ini di pengelolaan Jawa Barat dia akan menjadi beban dan sangat sulit ia untuk ditaruh menjadi wamen ataupun menjadi menteri
dan kemungkinan juga kalau seandainya menjadi duta besar, apalagi duta besar sudah 31 orang dilantik. Jadi sangat sulit berharap bahwa Ridwan Kamil akan diangkat dalam hal ini dalam tanda kutip derajatnya oleh Pak Presiden Prabowo, karena panutnya atau manutnya dalam hal ini Pak Prabowo sebagai panutannya, dan ia begitu manut. Dan berikutnya jangan lupakan pula bagaimana nanti hal-hal yang terkait dengan Jawa Barat ini, apa yang dilakukan Deddy Mulyadi dari berbagai perspektif, seperti misalnya tadi Masjid Al-Jabar pun sudah menghebohkan ketika sudah membicarakan soal situasinya. Kemudian bagaimana soal BJB. Dan ini tentu saja apa yang dilakukan oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi ini dapat dipastikan akan terkait dengan Ridwan Kamil, baik itu kinerjanya, hasil kerjanya, atau hasil karyanya, dan yang terakhir adalah bagaimana kiprah politiknya. Dan ini juga semakin berat Ridwan Kamil karena pertarungannya adalah di Jawa Barat. Di Jawa Barat jelas Ridwan Kamil sudah terlempar, Golkar pun rasa-rasanya diragukan untuk semakin kuat di Jawa Barat karena Deddy Mulyadi sudah berhasil dimasukkan ke sana dan terpilih, dan Gerindra saya yakin semakin menggeliat. Artinya posisi Ridwan Kamil ini bisa dikatakan untuk menuju Pilpres 2029 pun ini lebih berat dibandingkan kemarin waktu masih dalam posisi sebagai gubernur. Dalam posisi sebagai gubernur dia masih punya kans untuk wapres. Kalau sekarang sama sekali tidak punya kans dan malah menjadi beban nantinya di kemudian hari karena persoalan dirinya itu sendiri. Itu adalah pembukanya, Mas Agung. Oke, dari yang Anda paparkan tadi Bang Efriza, jadi apa yang terjadi saat ini, skandal-skandal yang menerpa Ridwan Kamil tentu akan mempengaruhi popularitasnya, betul ya? Iya, Hmm. popularitasnya bahkan elektabilitasnya pun akan menurun dan dampaknya tentu di Golkar nanti. Oke. Selain di partai, ini juga sempat ada ini potensi bahwa RK nantinya akan dicalonkan sebagai kandidat presiden seperti itu. Nasib politisnya kan sekarang sedang apa ya dipertaruhkan seperti itu. Lalu masihkah ada peluang untuk itu kira-kira Bang Efriza? Iya, peluang untuk itu masih ada. Hmm. Hanya saja, pertama peluang itu dia harus menyelesaikan dulu, terbuka dulu kepada publik atas kasus-kasusnya. Hmm. Artinya dia harus menjadi orang yang satu sisi memang dia menjelaskan secara terang benderang, transparan, dan juga ia menjelaskan kepada publik atas kasus yang menerpanya. Dalam hal ini BJB. Dan Hmm. yang kedua adalah bagaimana ia berkarir di dalam politik. Karena saat ini ia tidak dilirik karena persoalan politik dirinya yang bermasalah secara personal. Yang kedua adalah ia juga tidak ditempatkan dalam posisi penting di pemerintahan saat ini. Artinya seperti saya tadi katakan, dalam tanda kutip sebagai pengangguran politik, dan ia tentu harus berkiprah di dalam kancah politik. Dan yang ketiga adalah hal yang sangat penting, ia tidak bisa mengabaikan bagaimana kasus dengan LM, Lisa Mariana ini. Hmm. Apakah kasus ini akan menyebabkan terjadinya perceraian di dalam keluarga Ridwan Kamil, atau kasus ini malah benar-benar membawa ke dalam ranah yang lebih jauh, yaitu kasus hukum misalnya, atau kasus ini selesai dengan sendirinya. Tapi lagi-lagi kasus yang dengan selesai dengan sendirinya tanpa kejelasan di masyarakat bisa jadi sama seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan Kamil. Bukan sekedar fitnah, tapi yang paling dikhawatirkan dari politisi adalah daur ulang. Hmm. Kasus ini bisa mencuat kembali ketika menuju 2029. Hmm. Artinya saat ini Ridwan Kamil benar-benar dalam posisi yang terjepit. Dalam hal ini terjepitnya secara personal, secara politik, secara di kepartean, dan secara pengakuan di pemerintahan. Posisi ini kosong semuanya. Di pemerintahan ia tidak diambil
oleh Pak Prabowo, tidak dilibatkan oleh Pak Prabowo, sementara di partai politik ia juga terlihat selesai begitu saja karena bagian Bapilu itu kalau tidak ada pemilu ya tidak ada yang dikerjakan, dan itu adalah konsekuensi nyata partai politik di Indonesia yang hidupnya cuman menjelang pemilihan umum saja geliatnya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana ia membereskan masalah keluarganya yang terkait dengan Lisa Mariana, kepercayaan istrinya dan anaknya. Bahkan yang terakhir adalah persoalan kasus dirinya. Dalam hal ini transparannya. Dan mungkin saja yang juga akan menjadi sebuah efek domino adalah apa yang dikerjakan oleh Deddy Mulyadi nanti sebagai gubernur tentu akan beririsan dan dibandingkan terus dengan dari apa yang telah dilakukan oleh RK. Jadi pancaran sinar dari Deddy Mulyadi pantulannya akan kena ke RK terus, dan RK akan menjadi bulan-bulanan nantinya. Apakah ia menjadi sentimen negatif atau menjadi hal yang membawa ia kepada positif di masyarakat asumsinya atau pemikiran dari masyarakat. Tapi saya rasa dalam bulan-bulan ini adalah menjadi sebuah bentuk nyata bahwa RK harus menguatkan dirinya. RK harus benar-benar siap terhadap apa yang telah dilakukannya maupun apa yang harus dilakukannya. Karena ia adalah bagian dari ex officio ketika menjadi gubernur dalam kasus BJB ini. Oke, terkait kasus yang baru-baru ini mengemuka di publik, skandal isu terkait perselingkuhan. Ini kan RK sendiri sudah memberikan bantahan dan juga klarifikasi ya, Bang Efriza lewat Instagramnya. Dan RK ini menyebut bahwa ada motif ekonomi dari sosok yang memviralkan isu personal ini. Bagaimana Anda membacanya? Apakah mungkin memang ada orang yang ingin menjatuhkan reputasi RK dalam karir politik ini? Iya, satu sisi memang ada banyak asumsi liar Hmm. yang hadir. Ada asumsi liar yang menyatakan bahwa kasus isu ini digoreng, Hmm. perselingkuhan ini untuk menutupi kasus besar RK. Hmm. Dalam hal ini terkait dengan potensi yang menjadi saksi dan menjadi tersangka. Hmm. Walaupun ada asas praduga tak bersalah ya di Hmm. Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana kasus ini hanya sebuah isu yang tadi dikatakan bahwa malah menjadi beban bagi RK. Diangkat hanya untuk menghancurkan citra RK. Dan RK ini harus menjelaskan bukti-buktinya. Klarifikasi RK sudah baik. Yang menyatakan bahwa ini adalah fitnah, keji, bermotif ekonomi, itu yang kedua. Dan yang ketiga ini adalah daur ulang 4 tahun yang lalu. Dan pertanyaannya adalah, ketika daur ulang ini terjadi, RK harus menjelaskan dengan transparan. Dengan transparannya, apa yang terjadi pada saat itu. Dan ini terkait dengan nantinya dampaknya. Dampaknya ini karir politik RK, Hmm. berikutnya dampaknya adalah terhadap keluarganya RK yang sudah dibangun oleh dia dengan begitu harmonis bersama istrinya. Dan yang berikutnya adalah kalau memang kasus ini berhenti begitu saja, tentu saja memungkinkan. Tapi jangan lupa, ledakannya nanti bisa kembali terulang. Kalau memang ada yang memesan dan ada yang menggoreng isu ini untuk menjatuhkan nama RK dalam berbagai posisi yang positif karena hasil kinerja RK. Dan apa yang RK harus lakukan, benar apa yang harus RK lakukan, ia harus untuk mengajukan proses ini melalui jalur hukum. Hmm. Karena ia tidak bisa mendiamkan. Memang Hmm. kasus ini benar 4 tahun yang lalu, tapi persoalannya adalah benarkah bahwa perselingkuhan ini sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu hamil. Hmm. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini terkait dengan motif ekonomi bahwa ada usaha menggugurkan atau aborsi, dan berikutnya ada meninggalkan tanggung jawab dan segala macam. Dan ini adalah menjadi beban RK, karena RK tidak bisa ibaratnya mengharapkan bahwa LM ini tiba-tiba misalnya menghilang atas kasus itu yang sudah mencuat. Karena sekali lagi, walaupun sudah mencuat, kemudian menghilang, belum tentu jejak digitalnya hilang. Hmm. Malah yang ada didaur ulang kembali setiap RK menghadapi persoalan politik
ataupun ia berkeinginan politik kembali. Dan ini adalah beban diri RK. Dan ini tentu saja membebani keluarga RK itu sendiri. Oke, kalau kita lihat dari perspektif yang lain Bang Efriza, apakah kira-kira situasi semacam ini juga bisa dimanfaatkan untuk kemudian RK bisa mendapat perhatian dari publik? Iya, kalau untuk mendapatkan perhatian dari publik, RK ini sangat sulit malah mendapatkan. Karena perselingkuhan ini bukan malah membuat publik ini simpatik terhadap RK. Apalagi ada pertemuan yang sudah dinyatakan oleh RK walaupun satu kali. Hmm. Dan sudah diklarifikasi. Dan ini tentunya akan menjadi bahan gunjingan di negeri ini. Dan jangan lupakan pula bahwa apa yang terjadi ini akan mengaitkan nantinya dalam hal ini adalah apa yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dengan pendekatan follow the money atau bagaimana ia memperhitungkan dari aliran dana, baik itu aliran dananya tujuannya kemana, siapa yang menggunakannya, kemudian nanti bisa sampai kepada siapa saja yang dianggap oleh KPK itu setelah tercapai buktinya bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini akan memberatkan beban RK karena kasus perselingkuhan ini akan merembet nantinya. Bisa jadi malah di Indonesia kita tahu kecenderungan ini sering menggunakan partikel-partikel lain atau asumsi-asumsi lain yang mendorong kepada isu-isu lain yang meluas. Bisa jadi nanti ada asumsi, oh apakah ini aliran dananya diberikan kepada sosok orang lain yang berada di kehidupan RK misalnya, atau di kehidupan yang lainnya. Dan ini akan menjadi sebuah asumsi-asumsi baru, dan ini tidak baik bagi RK, karena RK saat ini adalah fondasi paling besar di Jawa Barat yang telah berkontribusi nyata menaikkan jumlah suara dari Golkar, dan RK juga adalah sosok yang saya rasa masyarakat Jawa Barat itu sangat mencintai RK. Tapi belakangan atas kasus ini banyak masyarakat yang menjadi sangat bingung. Bahkan sangat awalnya tidak percaya, sampai-sampai bisa jadi mereka percaya bahwa RK ini bukan sosok yang bisa dikatakan pekerja saja, tapi RK ini adalah sosok yang penuh dengan dalam tanda kutip adalah kerahasiaan dan mulai terbongkar dari mulai kasus itu tadi. Kalau kita tarik lebih jauh kasus Twitter, bagaimana RK Twitternya itu berkatanya cenderung kasar, cenderung seksual, bersifat dalam hal ini pornografi misalnya atau bahasa-bahasanya kasar. Nah, ini nantinya bisa terbawa. Apalagi kita ingat di Pilkada DKI Jakarta soal bagaimana janda dan soal bagaimana orang kaya dikaitkan dengan hal-hal tersebut. Dan ini sangat tidak baik bagi RK. Dan sangat jauh sekali lambat laun orang akan mempengaruhi dan membentuk persepsi RK yang lain kalau kasus-kasus ini tidak diselesaikan oleh RK. Oke, jadi menurut Anda langkah hukum yang ditempuh RK ini sudah merupakan langkah yang tepat ya, Bang Efriza ya, untuk menyelesaikan kasus yang terutama skandal kemarin terkait dugaan perselingkuhan? Iya, kasus hukum ini saya rasa tepat sekali kalau RK mengajukan kasus ini. Yang pertama, mengapa tepat? Untuk membersihkan citra dirinya. Hmm. Yang kedua, untuk membuktikan dirinya. Artinya citra dirinya ini ketika dia menyatakan sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada masalah. Dan citra ini harus dipertahankan. Yang kedua adalah pembuktian. Membuktikan atas argumentasinya. Dan yang ketiga adalah bagaimana ia membawa kasus ini untuk melindungi keluarganya. Dan yang berikutnya adalah bahwa kasus ini harus menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat, pembelajaran bagi masyarakat, bahwa jangan sembarangan. Andai pun ternyata terbukti bahwa ini cuma permainan atau ada yang mendompleng untuk menjatuhkan citra M dari RK, apa yang terjadi dengan situasi ini? Maka kalau RK membawa kasus ini kemudian diproses, dan ini sangat mungkin orang-orang yang nantinya berurusan dengan politisi, ia tidak akan mudah ataupun berani untuk mengumbar masalahnya. Dan
Apalagi kalau masalahnya tidak jelas, tidak kuat dasarnya. Dan RK pun juga harus menunjukkan bukti-buktinya. Kalau tidak, yang terjadi adalah yang paling kasihan bukan sekedar RK, tapi anak dan istrinya. Karena mereka lah yang akan dicecar nantinya. Apakah yang akan terjadi, bagaimana tanggapannya, bagaimana responnya, dan semua hal ini. Dan ini tentunya akan membelit dan akan mengganggu proses dari Bu Cinta itu sendiri di DPR RI karena dia menjadi anggota DPR saat ini dan ini tentu saja akan mengganggu ritme kerja dari Golkar. Kenapa begitu? Karena ya kita tahu Golkar ini tidak pernah bisa juga lepas dari masalah perselingkuhan. Baik itu RK sebelumnya adalah Erlangga Hartarto dan ini bisa jadi adalah kait-mengait yang nantinya bisa dikaitkan oleh masyarakat. Dan akhirnya terjadilah asumsi bahwa politisi kita itu rawan terhadap selingkuh. Dan politisi kita selalu berwajah manis, tapi di balik itu adalah hal yang tidak tepat dilakukan oleh politisi. Oke, lalu tadi Anda menyebutkan bahwa ini juga berkaitan dengan Golkar seperti itu. Apakah sebenarnya ini kalau dibaca, Bang Efriza, dibaca lebih jauh lagi, apakah ini sebenarnya serangan personal terhadap RK sendiri atau justru ini juga bisa menyerang ke Golkarnya sendiri untuk menjatuhkan partai ini? Ya, saat ini memang secara personal yang kena adalah RK-nya. Hmm, Tapi posisi RK bukan posisi tidak penting hmm, di Golkar. RK ini bukan lagi seorang politisi non-partai, tapi dia seorang politisi partai politik, hmm. yaitu Partai Politik Golkar. Yang kedua, dia adalah Bapilunya, Badan Pemenangan Pemilihan Umum dari Golkar. Dan yang ketiga adalah dia sosok yang meramu Golkar, membesarkan Golkar, dan kemudian Golkar pun dalam 2024 kemarin sangat besar perolehannya, bahkan Golkar ini adalah menembus peringkat kedua yang dianggap terlalu jauh asumsinya, hasil survei bahwa Golkar jauh, tiba-tiba Golkar bisa berada di urutan kedua. Dan ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Apa masalahnya? Pertama adalah Golkar sudah lama, sudah bisa dikatakan bebas dari kasus korupsi. Dan kenapa sekarang RK hadir sebagai non-partai, sebagai kader baru, malah tersangkut kasus korupsi. Walaupun saat ini masih ada asas praduga tak bersalah. Dan yang kedua, kasus perselingkuhan ini akan terus menjadi objek yang akan membuat, kembali lagi kalau kita melihat perbandingannya, bisa jadi kasus RK ini kalau dibesarkan terus terungkap, bisa jadi RK ini mirip seperti Hasto Kristianto yang di kasus PDI Perjuangan dia tersangkut dalam hal ini kasus korupsi dan RK juga dalam hal ini kasus korupsi dan ini bisa mengganggu bagaimana nanti kesulitan dari Partai Golkar dan bagaimana Partai Golkar untuk membangun kekuatan di Jawa Barat. Apalagi tadi yang saya sudah katakan, jangan lupakan pula Jawa Barat itu potensi terbesar dimodali oleh dua orang, yaitu pertama adalah RK dan yang kedua adalah Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi yang terpilih ini akan menggerus citra RK. Satu sisi dengan kinerjanya yang baik, dengan perbandingannya nanti. Yang kedua, Deddy Mulyadi ini sekarang sudah di Partai Gerindra. Artinya suara Golkar bisa semakin diterobos, dirembesi oleh Gerindra. Dan yang ketiga, jangan lupakan pula bahwa kekuatan dari partai politik Golkar dan Gerindra, Gerindra sekarang mulai juga menguat di Jawa Barat. Artinya potensi RK ini merosot, bukan hanya secara personal nantinya, akan berdampak terhadap citra partai politik, walaupun bukan sumbangan RK saja. Bisa saja sumbangan ini terjadi karena ulahnya Ketua Umum Partai Golkar sendiri yang sering berkomunikasi buruk, yang sering menyampaikan agenda setting maupun formulasi kebijakan yang buruk bagi masyarakat.
seperti gas LPG 3 kilo misalnya, tentang distribusinya. Dan ini akan terus mengait, dan kaitan ini akan mengganggu Partai Golkar, dan bisa jadi Partai Golkar mengalami penurunan suara saat di 2029 mendatang. Oke, jadi dampaknya memang sangat besar ya, Bang Efriza, terkait dari isu-isu atau skandal yang sedang menerpa dari Ridwan Kamil ini bukan hanya personal, tapi juga Golkar selaku partai yang menaungi juga ini bisa terkena dampaknya seperti itu. Lalu terakhir, Bang Efriza, ini bagaimana kemudian nanti RK bisa mengembalikan nama baiknya setelah menghadapi berbagai macam terpaan isu-isu miring ini? Adakah mungkin sosok yang bisa membantu dia untuk mengembalikan nama baiknya? Iya, yang pertama yang bisa mengembalikan nama baiknya adalah dirinya sendiri, bagaimana ia terbuka, bagaimana ia transparan, dan bagaimana ia menghadapi kasus dari KPK. Yang kedua, ini juga terkait dengan jabatannya. Bagaimana ia menjelaskan jabatannya sebagai gubernur sekaligus ex officio yang ia mengetahui pelaporan dari BJB yang ia menyatakan ia tidak mendapatkan laporannya. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah, tadi yang saya bilang, pendekatan yang digunakan oleh KPK adalah tentang aliran dana. Dan ini bisa jadi meluas dan semakin membesar. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah bagaimana RK menjelaskan apa yang terjadi nanti dengan kinerjanya maupun hasil karyanya dia yang begitu monumental, begitu hebat di Jawa Barat, ternyata penuh dengan masalah di kemudian hari. Baru sekarang kita tahu tentang Masjid Al-Jabar. Dan belum tentu satu saja kasus. Bisa jadi kasus-kasus lain akibat dari kinerja Deddy Mulyadi, akibat dari pengaruh Deddy Mulyadi, bisa jadi terbongkar hal-hal lainnya. Dan yang bisa menyelamatkan RK selain dirinya adalah partai politiknya. Bagaimana partai politiknya memposisikan dalam berbagai kasus RK. Apakah ia melepaskan RK atau komunikasinya malah buruk? Ia malah menyerang orang-orang yang dituding malah merusak nama baik RK. Kalau menyerang dengan cara represif maupun dengan cara bahasa yang kasar, tentu saja akan membuat sentimen negatif. Dan yang berikutnya adalah, yang bisa menyelamatkan RK adalah bagaimana ia bekerja nantinya. Apakah ia punya karya lagi, kerja politik lagi? Kalau ia tidak punya kerja politik, sangat sulit untuk mengharapkan ia di 2029. Artinya, kerja politik ini ia harus merapat, ia harus mendekat kepada partainya maupun kepada Pak Presiden Prabowo. Dan ini harus ia meminta bagaimana ia diselamatkan posisi politiknya. Tapi jangan lupakan pula, kalau ia diselamatkan posisi politiknya, otomatis ia harus memilih, menyingkirkan keinginan pribadinya untuk terlibat di dalam Pilpres 2029, baik sebagai presiden maupun wakil presiden. Karena kalau tidak, ia adalah kacang lupa kulit. Sudah diangkat oleh Prabowo dari berbagai masalah, ditempatkan misalnya dalam posisi di pemerintahan, kemudian ia malah akan melakukan sebuah tindakan yang tidak baik, tidak santun, yaitu melawan Prabowo di 2029. Artinya saat ini di 2029 bisa dikatakan dua mantan gubernur, Anies Baswedan maupun RK, adalah pesaing yang sudah bisa dikatakan saat ini terlengser atau berhasil dilengserkan. Karena apa? Kinerjanya yang buruk, portofolio dirinya yang buruk, dan jangan lupakan pula bagaimana politik itu bermain dalam seni. Seni dalam ini, seni berbuat kebijakan, seni membangun dirinya, dan seni dalam bekerja sama. Dan kedua orang ini sekarang sedang mengalami situasi ia tidak sanggup untuk memanage dirinya dalam berbagai masalah, baik itu pribadinya maupun hasil kinerjanya, dan yang terakhir adalah keluarganya yang menjadi ancaman. Oke, jadi ini menjadi PR berat bagi seorang Ridwan Kamil ya, Bang Efriza. Seandainya kasus ini sudah dilewati, meskipun begitu, RK harus tetap berusaha lagi untuk memulihkan nama baiknya di
mata masyarakat ya dengan kinerja-kinerjanya, sehingga nanti di tahun 2029 nanti publik bisa menilai seperti apa RK yang sudah melewati berbagai macam isu dan juga skandal ini, dan bagaimana kinerjanya. Publik akan menilai pasti itu. Dan kita lihat bersama ya Bang Efriza, apakah nanti kasus ini berjalannya seperti apa, terutama terkait tadi pemeriksaan saksi yang akan dilakukan setelah Lebaran. Kita tunggu bersama bagaimana kelanjutan dari kasus ini, dan terkait dugaan perselingkuhan ini juga apakah nanti akan meredup, hilang sendirinya, atau justru akan ada eh, kasus besar lagi mungkin yang terungkap karena ini sudah dilaporkan ke polisi. Kita tunggu bersama, dan kita berharap juga nantinya juga ini publik bisa melihat langsung bagaimana nanti kasus ini berjalan. Bukan begitu Bang Efriza ya? Iya, benar. Baik. Publik sedang menunggu apa yang terjadi dengan RK ke depannya. Baik, terima kasih Bang Efriza atas bincang-bincangnya hari ini. Saya Abu Laksono, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.